Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik-baik saja ya. Semoga sehat selalu. Dan ingat, selalu gunakan masker bila bepergian, kemudian jaga jarak ya bila ke tempat keramaian 2 meter minimal. Kemudian selalu berjemur di pagi hari ya. Cuci tangan, jangan lupa pakai sabun dan usahakan selalu berolahraga ringan setiap hari. Baik, masih ingat nggak kemarin kita bahas tentang apa? Kita kemarin bahas tentang klasifikasi materi. Betul sekali, kita bahas tentang klasifikasi materi dengan submateri campuran. Nah, kali ini kita akan bahas tentang pemisahan campuran. Ya, metode-metode yang dipakai untuk memisahkan campuran-campuran yang ada di sekitar rumah kita. Mungkin kalian bertanya-tanya, buat apa sih kita belajar tentang pemisahan campuran? Ya kan? Apa manfaatnya pemisahan campuran buat kalian? Sebenarnya begini. Pemisahan campuran ini setelah kita lakukan sehari-hari. Coba di sini sih. Mungkin kamu pernah tahu kan? Ini beras, ya kan? Beras ini kamu mungkin pernah disuruh oleh bunda kamu untuk membersihkannya. Nah, di sini kamu sudah melakukan satu metode yang disebut dengan dekantasi, yaitu memisahkan antara zat padatan dengan cairan. Kita di sini akan mencampurkan beras dengan air, ya. Kita akan mencampurkan beras dengan air. Kita cuci ya. Nah, seperti biasa kamu mencucinya. Setelah itu airnya kan dibuang. Ini kamu sudah melakukan yang namanya dekantasi. Ini kita pisahkan tanpa menggunakan alat, sehingga antara cairan dengan padatannya terpisah. Nah, namun di sini ada kekurangannya, yaitu karena tidak menggunakan alat, maka di sini akan ada beberapa padatan yang terlepas. Ini dekantasi. Oke. Metode selanjutnya adalah metode pemisahan campuran dengan cara penyaringan. Nah, penyaringan itu sama seperti dekantasi, yaitu memisahkan antara zat padatan dengan zat cair. Tetapi di sini dia menggunakan alat sehingga lebih akurat. Kalau di lab kita biasanya menggunakan ini kertas saring. Ya, kertas saring kita lipat seperti ini, kita lipat 4, lalu kita pergunakan corong, ya, kita pergunakan corong, kita masukkan, nah sehingga nanti kita seperti ini. Nanti campurannya yang akan kita pisahkan, kita alirkan ke sini, sehingga nanti residunya semuanya tertampung di kertas saring seperti ini. Nah, kalau di rumah mungkin oleh ayah kamu sering diminta untuk membuat teh. Nah, makanya kita akan membuat campuran. Di sini akan memisahkan campuran antara campuran teh ya dengan air ya. Di sini ada tehnya, kita masukkan. Nah, alat yang digunakan apa? Nah, ini ya, alat yang digunakan ini penyaringnya. Kita masukkan tehnya. Kita masukkan tehnya. Berarti kemudian kita campur dengan air. Biasanya air panas, supaya mudah larut. Oke. Di sini di depan kita sudah ada campuran. Ini campuran homogen, ya. Campuran homogen di mana residunya nanti akan tertampung di alatnya ini. Sini kelihatan kan ada seperti itu. Nah, seandainya nanti kamu tuangkan ke dalam gelas lalu kamu campurkan lagi dengan gula, maka sudah menjadi campuran homogen. Nah, itu bisa dipisahkan, dapat dipisahkan dengan metode selanjutnya nanti, yaitu evaporasi. Pemisahan yang ketiga yaitu yang disebut dengan pengayakan. Nah, pengayakan ini sebenarnya selalu dibingungkan dengan penyaringan. Sebenarnya sangat berbeda. Kalau pengayakan itu adalah 2 zat padat yang memiliki diameter yang berbeda. Kalau filtrasi antara zat cair dengan zat padat. Tapi alatnya bisa sama saja dipakai. Ini bisa menjadi penyaring, ini bisa menjadi ayakan. Oke, saya praktekkan di sini. Kita siap apa? Yang pertama tentu alatnya, ya. Yang kedua kita siapkan ini gula, ya, gula halus dengan diameter yang lebih kecil dibandingkan ini gula kasar. Kita pisahkan, ya. Kita pisahkan. Kita campurkan dulu. Maaf, saya campurkan dulu ini gulanya. Saya campurkan, ya. Kita campurkan lagi. Ini sudah tercampur, maaf pakai tangan. Kita ayak.
Nah, di sini ada dua zat padat yang memiliki diameter yang berbeda. Siapa yang lolos? Otomatis yang memiliki diameter lebih kecil. Sedangkan yang diameternya lebih kasar, dia akan tertinggal di ayakan. Nah, ini metode ini juga dipakai untuk apa? Kalau ini kan kamu misalnya membantu mama kamu untuk membuat donat dan sebagainya. Kalau misalnya kamu suka ngelihat ayah kamu atau tukang bangunan, dia sedang membuat tembok, dia menggunakan prinsip pengayakan. Metode selanjutnya itu adalah corong pisah. Nah, itu untuk memisahkan dua zat cair. Dua zat cair yang tercampur. Contohnya seperti ini minyak dengan air. Ya, ini minyak dengan air kita pisahkan. Oke. Nah, apabila kejadian tersebut terjadi di rumah, misalnya ini minyak nih, ini air terjadi di rumah, bagaimana cara supaya kita bisa membantu supaya bisa menyelamatkan minyak tersebut? Nah, di sini saya sudah membuat, di sini ada botol minuman, kemudian sini ada yang namanya tutup, saya lubangin, kemudian saya kasih selang. Lalu kita pisahkan. Nah, cara memisahkannya, karena ini adalah minyak dan air yang berbeda massa jenis, sehingga air akan selalu di bawah. Nah, kita pisahkan saja. Kita tunggu sampai airnya habis. Memang nanti akan ada minyak yang tercecer sedikit, tetapi tidak masalah karena tujuan utama kita adalah menyelamatkan minyak. Sehingga di sini antara minyak dengan air sudah terpisah. Ini adalah metode corong pisah. Metode selanjutnya adalah kita memisahkan campuran dengan prinsip penguapan. Perbedaannya yang satu di atasnya ada es, yang satu tidak. Apa yang kita pisahkan? Yang kita pisahkan sebenarnya ini mungkin di rumah kamu tidak perlu memisahkan, tetapi saya ingin memperlihatkan saja. Kita punya yang namanya di sini adalah kamper, ya, kamper. Nah, ini kamper saya bubukkan, ya, saya bubukkan. Nah, kamper ini tercampur dengan tanah. Ini saya masukkan tanah di sini. Sehingga tercampur. Bagaimana cara kita memisahkan antara kamper dengan tanah? Anggap kata ini tercampurnya sempurna. Ya, campuran heterogen ini tercampur sempurna sehingga sulit untuk dipisahkan. Nah, kita masukkan. Lalu kita nyalakan. Prinsipnya adalah kamper akan menguap lalu terkumpul di atas cawan ini sehingga dia mengkristal, ya, disebut dengan sublimasi. Nah, sedangkan yang kedua itu kita ingin memisahkan antara zat cair dengan yang namanya zat padat. Oke, zat cair dengan zat padat. Di sini saya masukkan garam. Mungkin kamu bisa melihat proses ini di daerah-daerah pesisir di Pantura itu ada yang namanya ladang-ladang garam. Jadi air laut ditampung kemudian dibiarkan saja menguap si airnya sehingga tertinggallah yang namanya garam. Nah, ini proses ini dinamakan dengan yang namanya proses evaporasi. Nah, ini kita larutkan, ya. Kalau ini terlarut sempurna, ini berarti campuran homogen. Kita campurkan terus yang rata, ya. Ini kita campur. Sudah tercampur rata campuran larutan air garam. Ini kita panaskan. Prinsipnya sama, yaitu penguapan, ya. Prinsipnya sama, yaitu penguapan. Nanti airnya akan menguap, kemudian akan tertinggallah garam. Baik, ini disebut dengan metode evaporasi, sedangkan yang ini disebut dengan metode sublimasi.
Baik, ini evaporasi, ini sublimasi. Untuk evaporasi sepertinya masih lama, ini sudah 10 menit. Kita tutup saja, ya, kita matikan. Sekarang kita lihat, kalau tadi sebelumnya kita menggunakan ini ya, cawan seperti ini, dikarenakan tadi esnya itu takutnya ke dalam, jadi saya ganti dengan petitris. Nah, ini bisa dilihat di sini ada kristal. Nah, bagaimana dengan hasil yang ini? Hasil yang ini pun, ini saya buang es ya. Nah, di sini ada kristal, ya, di sini kristalnya. Ini adalah metode sublimasi. Untuk metode evaporasi sepertinya masih waktu lama, jadi kita tunggu nanti saja. Intinya nanti akan ada garam yang tertinggal. Ini nanti airnya akan menguap dan menguap. Oke. Ini hasilnya, kamper, ya. Kita sudah mengenal nih beberapa metode pemisahan campuran yang bisa kita lakukan di rumah kita. Oke, saya review dulu sebentar. Pertama tadi kita memisahkan dengan metode dekantasi, yaitu memisahkan antara zat padatan dengan zat cair tanpa menggunakan alat. Oke. Lalu kita memisahkan zat padat dengan zat cair juga dengan menggunakan alat pemisah, yaitu filter ya, saringan seperti ini. Oke, sehingga nanti akan ada residunya. Lalu kita juga tadi melakukan metode pengayakan, ya, metode pengayakan memisahkan antara dua zat padat yang memiliki diameter yang berbeda, sehingga yang diameternya lebih kecil dia akan lolos. Lalu kita memisahkan dua zat cair yang memiliki massa jenis yang berbeda menggunakan prinsip atau metode corong pisah yang kita modif sendiri di rumah. Seperti ini. Kemudian kita memisahkan dua zat padat, ya, dua zat padat yang mana satu dia dapat menguap, setelah menguap kita dinginkan, yang disebut dengan proses metode sublimasi. Seperti itu, sublimasi, sehingga nanti di sini akan ada kristal. Dan terakhir tadi kita mencoba yang namanya evaporasi, tetapi ini prosesnya masih lama, tapi nanti akan ada yang namanya garam tertinggal di gelas ini. Seperti halnya terjadi di daerah-daerah Pantura, di pesisirnya, di pinggiran pantainya itu akan ada ladang-ladang garam. Air laut ditampung, diuapkan airnya, akan nanti garam yang tertinggal. Nah, sebenarnya masih ada metode-metode lain, yaitu metode yang namanya sublimasi. Itu untuk dia diputar dengan kecepatan yang sangat tinggi, yaitu apa yang dipisahkannya? Ini pisahkannya itu adalah darah kita, ya. Darah kita nanti akan diputar dengan alat, ya. Itu biasa di dunia kedokteran, dunia medis, ya, seperti itu, atau di laboratorium medis, itu untuk memisahkan antara plasma dengan darahnya. Oke. Nah, lalu ada di dunia tekstil atau pewarna makanan, itu disebut dengan kromatografi. Oke? Nah, itu adalah metode-metode pemisahan campuran, ya, yang kita tadi tunjukkan. Oke? Itu aja dari saya, semoga bermanfaat, ya, dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.